Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua adik-adik? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPA yang dimana membahas tentang alat pernapasan pada manusia. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita memulai pada materi, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk dengan sigap, tidak menyender, dan tangannya di depan sidakap ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Ya, sekarang kita masuk ke materinya ya. Bisa adik-adik semua lihat, di sini kita mulai dari pengertian dari pernapasan ya. Jadi, bernapas. Bernapas merupakan suatu proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 beserta uap air atau H2O. Oksigen adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Jadi, apabila tubuh kita kekurangan oksigen, maka pembakaran zat makanan yang ada pada dalam tubuh kita akan terhambat, serta kita akan kesulitan untuk bernapas. Nah, lalu kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada alat pernapasan pada manusia. Nah, alat pernapasan pada manusia ini terdiri dari rongga hidung, di sini, pangkal tenggorok, ini, tenggorok atau trakea, lalu paru-paru. Nah, alat pernapasan pada manusia itu seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Proses pernapasan pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara mengalami penyaringan sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Nah, udara yang masuk tadi ke hidung disaring
di rongga hidung. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembaban. Nah, jadi di dalam rongga hidung itu terjadi beberapa proses pernapasan, di mana yang pertama yaitu ada penyaringan udara, lalu ada penyesuaian suhu, dan juga kelembaban dari udara tersebut. Dari rongga hidung, udara masuk ke tenggorok, masuk ke sini, di mana tenggorok atau trakea memiliki fungsi sebagai tempat lewatnya udara pernapasan. Nah, apabila kalian lihat, di sini tenggorok itu mempunyai dua cabang. Masing-masing ada dua ya, ada cabang kiri dan cabang kanan yang menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Cabang dari tenggorok ini disebut dengan bronkus, di mana di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Pada ujung bronchiolus terdapat alveolus yang merupakan gelembung-gelembung halus berisi udara. Nah, udara masuk ke paru-paru diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk terangkat. Yang kedua, karena kontraksi otot sekat rongga dada atau otot diafragma, sehingga diafragma mendatar. Terangkatnya tulang rusuk dan mendatarnya diafragma mengakibatkan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada diikuti mengembangnya paru-paru, sehingga udara masuk ke paru-paru. Bisa adik-adik perhatikan di sini, di mana udara masuk ke dalam paru-paru, lalu paru-paru mengembang, terus tulang rusuk terangkat, dan otot diafragma mendatar. Ini merupakan cara masuknya udara ke dalam paru-paru. Lalu, udara keluar dari paru-paru juga karena dua hal. Yang pertama, karena mengendurnya otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk turun. Kedua, karena mengendurnya otot diafragma, sehingga diafragma melengkung. Turunnya tulang rusuk dan melengkungnya otot diafragma mengakibatkan rongga dada mengecil. Mengecilnya rongga dada diikuti mengempisnya paru-paru, sehingga udara keluar dari paru-paru. Bisa kita lihat, kita perhatikan gambar yang ada di sini, di mana udara yang berasal dari paru-paru keluar dengan ditandai dengan paru-paru yang mengempis, otot diafragma yang melengkung, tulang rusuk yang menurun, dan keluarlah udara. Nah, masuk dan keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik dan turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada. Sedangkan masuk dan keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan melengkungnya otot diafragma disebut dengan pernapasan perut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Bapak tentang pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ice breaking ya. Anak-anak, silakan simak video berikut ini. Ibu bilang menghirup udara juga di pagi hari baik untuk kesehatan. Kadang guruku juga bilang begitu, Bu.
sendiri yang salah. Mana boleh menyalahkan serangga itu. Hidung kita terbagi atas 2 lubang. Ini merupakan cara bernafas yang benar. Bulu hidung dan zat melekat membentuk pelindung. Jangankan serangga, bahkan debu pun tidak akan masuk. Setelah disaring oleh bulu hidung, udara yang terisap ke paru-paru sangat bersih. Paru-paru. Paru-paru itu seperti apa? Ayo, Kek. Aku ingin lihat paru-paru. Ayo. Sekarang kami akan membawa kalian ke paru-paru. Sampai di sana, kalian akan tahu apa yang terjadi. Hati-hati. Awas. Awas. Alveolus, di mana kalian? Siapa yang memanggil kami? Siapa? Siapa ya? Oh, di sana. Indah sekali ya. Anak kecil, paru-paru manusia terdapat 3 hingga 4 miliar alveolus. Kau mencari siapa? Kalau begitu, kami mencari kau saja, biar kau menjamu kami. Terima kasih. Banyak sekali alveolus di dalam paru-paru. Untuk apa sebanyak itu? Ya untuk hidup, manusia harus menghisap O2 dan mengeluarkan CO2. Alveolus ini merupakan transportasi untuk mengeluarkan CO2 dan menghisap O2. Kalau kurang, maka tidak cukup pakai. Lihatlah ini. Memalukan. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Setiap manusia bernapas, kau mengeluarkan CO2. Dia pun mengeluarkan CO2. Kau menghisap O2, dia pun menghisap O2. Kalau tidak percaya, coba saja. Iya, ayo kita coba. Baik, Ayo. jangan takut. Ayo saudaraku, ayo. Sekarang aku akan menghisap O2. Dan sekarang akan mengeluarkan CO2. Jadi begitu ya? Karena pengetahuan, aku sudah mengerti. Alveolus bekerja bersamaan dengan pernapasan manusia. Kalau begitu, tahukah kau bagaimana alveolus itu mengedarkan O2? Baiklah, mari kita lihat bagaimana mereka mengedarkan O2. Melalui pernapasan, alveolus menghisap O2. Melalui pembuluh darah besar, mereka menuju cabang-cabang pembuluh darah lebih kecil. Di dalam pembuluh darah terdapat banyak sel darah merah yang disebut trombosit. O2 yang dibawa oleh alveolus ini diserahkan kepada mereka untuk diantar ke tempat lain. Aku bernafas. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana bernafas, bukan? Tahu? Iya, sudah tahu. Sudah siang, kita harus pulang. Kita persilakan mereka pulang. Sampai jumpa. Pengetahuan bawa kami pulang. Ayo kita pergi. Kelak pagi hari harus banyak menghisap udara segar. Badan baru bisa sehat. Bang, sudah siang. Kalian ke sekolah saja. Ayo. Ya, alhamdulillah ice breaking telah selesai ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ice breaking tadi dapat menambah pemahaman adik-adik mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang di sini kita ada tugas ya, di mana tugasnya itu gampang sekali. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa teman-teman lihat, Bapak bacakan ya. Yang pertama, sebutkan proses yang terjadi dalam rongga hidung. Yang kedua, sebutkan organ yang terdapat dalam rongga hidung yang memiliki fungsi menyaring kotoran dan debu dalam udara. Ayo, ingat-ingat lagi tadi seperti yang Bapak paparkan apa?
Yang ketiga, sebutkan organ pernapasan yang terdapat pada ujung bronkiolus. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Semangat terus untuk belajar walaupun di kala pandemi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, juga menjaga jarak apabila sedang berada di luar rumah, serta memakai masker. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dengan menundukkan kepala. Dimulai. Cukup. Akhirul kalam. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Dadah.